analisis risiko operasional, yaitu risiko rantai pasok dan tindak lanjut mitigasi pada Boeing 787 Dreamliner. Boeing 787 Dreamliner adalah salah satu proyek pesawat paling ambisius dalam sejarah industri penerbangan. Pesawat ini dirancang dengan efisiensi tinggi dan bahan komposit canggih. Namun proses pengembangannya menghadirkan tantangan besar, terutama dalam hal risiko operasional, khususnya risiko rantai pasok. Kompleksitas rantai pasok global yang digunakan oleh Boeing menyebabkan terjadi berbagai keterlambatan dan masalah kualitas yang berdampak besar pada jadwal dan biaya produksi. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis risiko-risiko tersebut serta langkah mitigasi dan respon yang dilakukan oleh Boeing. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya ada risiko operasional yang dihadapi dalam rantai pasok Boeing 787. Yang pertama itu ada kompleksitas rantai pasok global. Nah, rantai pasok Boeing 787 ini ngelibatin banyak pemasok dari berbagai negara. Ini yang ngebuat koordinasi menjadi semakin rumit. Nah, dampaknya itu kalau ada keterlambatan pengiriman bisa bikin produksi terhambat. Kita juga jadi sangat bergantung sama pemasok luar negeri, yang bisa jadi masalah kalau mereka nggak bisa kirim barang tepat waktu. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada perbedaan standar kualitas. Nah, di setiap pemasok itu mungkin memiliki standar kontrol kualitas yang berbeda. Nah, dampaknya kalau ada komponen yang nggak sesuai standar, itu bisa bikin masalah serius kayak risiko keamanan, dan kita mungkin harus mengulang kerjaan yang sudah dilakukan. Nah, selanjutnya itu yang ketiga ada risiko geopolitik dan regulasi. Nah, ketergantungan pada negara asing itu ngebuat kita rentan terhadap masalah politik atau perubahan kebijakan perdagangan. Nah, dampaknya kalau ada konflik atau perubahan kebijakan bisa bikin suplai terhambat, biaya logistik naik, dan produksi jadi nggak tepat waktu. Nah, yang selanjutnya itu ada yang keempat, gangguan logistik dan transportasi. Nah, komponen pesawat itu harus dikirim dari satu negara ke negara lain melalui berbagai jalur transportasi. Nah, dampaknya itu keterlambatan bisa terjadi karena cuaca ekstrim, pandemi, atau masalah di pelabuhan. Semua itu bisa bikin jadwal produksi berantakan. Yang kelima itu ketergantungan pada sistem teknologi dan kolaborasi digital. Nah, produksi pesawat itu sangat bergantung pada sistem teknologi dan informasi dan platform digital. Dampaknya itu, jika sistem mengalami gangguan atau ada pelanggaran keamanan data, komunikasi dan proses produksi bisa terganggu. Nah, selanjutnya yang keenam itu ada manajemen vendor yang lemah. Nah, nggak semua pemasok itu memiliki kemampuan teknis untuk atau kapasitas produksi yang memadai. Dampaknya, ini bisa mengakibatkan kualitas komponen yang buruk, keterlambatan dalam produksi, dan gangguan pada keseluruhan proyek. Selanjutnya memasuki pembahasan mitigasi risiko. Berikut adalah beberapa mitigasi risiko yang dilakukan oleh Boeing. Pertama, ada mengakuisisi vendor kunci. Boeing membeli langsung perusahaan pemasok seperti Fokker Aircraft agar mereka bisa mengendalikan sendiri proses produksi yang sebelumnya bermasalah, bertujuan untuk mengurangi ketergantungan dan meningkatkan kontrol kualitas. Yang kedua, menggunakan platform digital eksporter. Eksporter adalah platform kolaborasi online yang memungkinkan Boeing dan semua vendor saling berbagi data produksi secara real time. Jadi, mereka tuh mempunyai aplikasi yang untuk menghubungkan antara vendor dan produksi secara real time. Jadi kita bisa mengetahui secara langsung. Sendiri memiliki bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan transparansi dan respon terhadap masalah di rantai pasok. Ketiga, dari strukturasi rantai pasok dan kemitraan jangka panjang. Boeing sendiri menyederhanakan jumlah pemasok utama, Tier 1, dan membangun kerjasama yang lebih erat dalam jangka panjang, bertujuan untuk mengurangi kompleksitas dan meningkatkan kepercayaan antar mitra. Meningkatkan audit dan standar kualitas. 4. Boeing melakukan pemeriksaan rutin terhadap pemasok dan menetapkan standar yang lebih ketat untuk komponen yang mereka terima agar terjamin atas kualitasnya, dan bertujuan untuk mencegah masuknya komponen cacat ke lini produksi. Yang kelima, diverifikasi dan buffer komponen. Boeing mencari lebih dari satu sumber untuk komponen penting, diverifikasi, dan menyimpan stok cadangan agar tetap bisa produksi jika ada gangguan, bertujuan untuk menjaga atau mengurangi
kelancaran produksi meski ada salah satu di pemasok. Jadi guys, kalau misalkan ada salah satu pemasok yang misalnya bermasalah, jadi mereka tuh punya cadangan sehingga mereka tidak ada keterlambatan atau mungkin keberhentian produksi. Seperti itu. Terima kasih. Lalu ada respon Boeing terhadap resiko seperti yang disebutkan tadi. Selain mitigasi teknik, Boeing juga mengambil langkah-langkah responsif nih terhadap insiden nyata tersebut. Pertama itu ada retrigasi vertikal, di mana Boeing mengambil alih produksi dari vendor bermasalah agar memiliki kendali lebih baik atas kualitas dan jadwalnya. Yang kedua ada penanganan krisis dan komunikasi transparan. Saat terjadi insiden teknis seperti masalah baterai dan lainnya, Boeing secara sukarela melakukan grounding pesawat dan bekerjasama dengan otoritas untuk menyelidiki serta memperbaiki masalah tersebut. Yang ketiga, ada pembentukan tim manajemen risiko terpadu. Boeing membentuk tim lintas divisi untuk mengelola risiko, melakukan penilaian berkala, dan pengembangan rencana darurat. Masuk ke bagian kesimpulan, seperti yang sudah dijelaskan pada bagian risiko, mitigasi, dan responnya, kasus Boeing 787 menunjukkan bahwa inovasi besar membawa tantangan besar pula, terutama dalam hal pengelolaan rantai pasok global. Boeing telah melakukan transformasi dalam pendekatan manajemen risiko dengan menggabungkan strategi teknis, digital, dan organisasi untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas proyeknya. Studi ini dapat menjadi pembelajaran berharga bagi perusahaan lain dan pengelola proyek besar dengan kompleksitas tinggi.